Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Subah Arch. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang secondary skin. Secondary skin itu adalah lapisan kedua atau bagian luar daripada tampilan fasad bangunan. Mungkin teman-teman ketika di jalan itu sering lihat bangunan-bangunan residensial ataupun komersial. Kebanyakannya bangunan komersial atau bangunan besar. Tapi tidak sedikit juga bangunan residensial itu mereka menggunakan secondary skin juga. Fungsi secondary skin itu adalah untuk mereduce sun direction atau mengurangi cahaya panas matahari terutama di bagian barat. Ketika teman-teman membangun rumah, kemudian rumahnya itu persis menghadap ke barat atau matahari bagian sore. Nah, kami sarankan itu menggunakan secondary skin karena yang pertama untuk mengurangi panas cahaya matahari dari bagian barat. Selain untuk melindungi dari cahaya panas matahari, secondary skin juga berfungsi sebagai aksen atau memperindah fasad bangunan. Kemudian selain memperindah fasad bangunan, secondary skin juga bisa memberikan efek cahaya ke dalam bangunan. Jadi cahaya yang kalau kita sebut itu movement, jadi ornamen yang tidak permanen. Jadi dia bisa bergeser sesuai dengan orientasi cahaya matahari. Jadi tidak boring dalam ruangan dalam rumahnya itu efek dari secondary skin tergantung bentuk dengan material yang kita gunakan. Jadi bisa juga memberikan efek cahaya ke dalam rumah. Untuk material secondary skin sebetulnya banyak, mulai dari bahan-bahan yang alami seperti kayu, mungkin penggunaan secondary skin dari kayu ataupun dari bambu, anyaman bambu. Nah itu material-material yang natural ya, artinya yang dari alam. Kemudian ada juga menggunakan susunan batu bata atau menggunakan roster, atau juga mungkin kita berkreasi dari hebel yang dipotong-potong kemudian yang dibentuk, dan juga mungkin bisa pakai material seperti cutting laser, plat besi dan lain-lain. Jadi bahan itu bisa juga pakai botol kayak seperti rumahnya Ridwan Kamil kan ya, Pak Ridwan Kamil itu rumahnya susunannya pakai susunan botol bekas kerating ding gitu. Nah itu salah satu inspirasi juga ya untuk ketika kita membuat secondary skin. Lee Kuan Yew itu yang menjuntai ke bawah, nah itu bisa kita sebut sebagai secondary skin juga, tapi dia natural ini dalam arti dia bisa tumbuh sendiri, bisa memanjang sendiri, dan bisa rimbun sesuai dengan umurnya. Jadi bahan material untuk secondary skin ini banyak sekali. Yang jelas material secondary skin itu harus tahan terhadap cuaca, entah itu panas, hujan, nah, dan lain-lain. Bentuk secondary skin itu berbagai variatif ya. Inti bentuk dari secondary skin itu ada yang memanjang ke bawah, ada yang melebar ke samping, ada juga yang dia bulat, tapi untuk bentuknya itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan desain. Sistem secondary skinnya sendiri tergantung kita mendesain dan kebutuhannya. Ada yang permanen, ada juga yang dia bisa bergerak gitu. Ada yang dia bisa buka sendiri ketika misalnya ketika pagi kita buka, ketika sore kita tutup. Nah itu ada yang manual, ada juga yang dia pakai remote atau pakai teknologi yang ada. Yang biasanya menggunakan konsep secondary skin itu adalah rumah minimalis modern, dan juga rumah tropis. Tips untuk menggunakan secondary skin, pastikan desainnya itu identik dengan hawa-hawa yang menghadap ke area yang dominan lebih panas, seperti ke arah barat. Nah itu ketika kita punya desain ataupun punya posisi tanah yang menghadap ke sebelah barat fasadnya, itu kita sarankan untuk menggunakan secondary skin daripada di blok semua. Lebih baik menggunakan secondary skin. Kemudian dari bentuk dan material itu masih bisa dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan dan desain yang akan kita buat. Cara membuat dan memposisikan secondary skin
itu yang sudah kita sebutkan di awal bahwasanya secondary skin itu adalah tampilan luar atau lapisan kedua daripada bangunan itu sendiri. Nah, untuk memaksimalkan ataupun mengaplikasikan secondary skin itu harus ada jarak antara dinding bangunan dengan secondary skin itu sendiri, minimalnya di 60 atau mungkin bisa lebih dari 60 cm, tergantung ukuran jendela yang nanti akan digunakan. Jadi di dinding bangunan itu biasanya kita ada jendela, kemudian di lapisan keduanya itu kita menggunakan secondary skin. Nah, bagaimana caranya ketika jendela ini masih bisa dibuka, dia nggak mentok ke secondary skinnya itu. Jadi harus ada jarak antara dinding bangunan dengan secondary skinnya itu. Untuk secondary skin yang bisa bergerak sendiri, yaitu ada maintenance khususnya. Kita harus memastikan bahwa jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain itu dia nggak terlalu dekat. Kemudian maintenance-nya itu secondary skin itu kurang lebih sama ya, cara merawatnya mungkin dengan cara membersihkan dan juga mengontrol material yang kita gunakan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengaplikasikan secondary skin untuk tampilan fasad rumahnya, boleh rencanakan dengan tim dari Suba Arch. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut, boleh komen di kolom komentar ataupun boleh di DM di Instagramnya di Suba_Arch. Saya pamit undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya.